untuk kayak ngeyakinin kalau warganya masyarakat itu untuk kayak ya udah di rumah aja gitu. Hai semuanya, kenalin gue Zahra. Gue sekarang mahasiswa Ilmu Komunikasi di Telkom University Bandung. Pada kesempatan kali ini gue akan chit-chat bersama salah satu teman lama gue dari SMP mengenai COVID-19. Kebetulan dia sekarang pelajar, mahasiswa di Jerman. Kita akan berbincang bagaimana sih keadaan dia di sana, bagaimana pandemi di sana, bagaimana pemerintah menanggulangi COVID, dan lain-lain. Semoga pembicaraan ini akan menambah insight kalian semua. Tapi sebelumnya, gue mau invite dia dulu ya. Hai. Halo. Hai Dio. Halo. Ada apa nih? Jadi sekarang yuk, kita bakal chat-chat Ya. mengenai COVID di Jerman. Kira-kira beda nggak sih sama di Indonesia? Karena beberapa yang gue tahu banyak perbedaan di keadaan di Jerman sama di Indonesia. Pasti banyak banget kan perbedaannya. Nah, mungkin Iya. lo bisa kenalin diri dulu ke penonton di sini. Kenalin diri ya. Gue siapa ya? Ya, nama gue Berlandio Budi Harjo. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan asik di Jerman, di kota Bremerhaven. Semester 1, baru semester 1. Ya, jadi ya udah hampir 2 tahun lah di Jerman dan ngerasain COVID. Bener-bener COVID yang dari mulai itu baru muncul sebagai kayak COVID nih, ada COVID nih di Cina gitu kan dulu. Terus sampai menyebar kemana-mana, terus sampai yang ada kalau di Indonesia istilahnya new normal, terus sampai sekarang di sini ada karantin lagi gitu, karantin phase 2 gitu, tahap keduanya. Menurut gue sih nggak terlalu beda banget ya, maksud gue ya ada perbedaannya, cuman tahapannya tuh sama kayak misalnya kalau di Indonesia itu kan kayak quarantine, terus new normal yang dimana orang-orang udah keluar lagi, terus sekarang udah mulai parah, terus habis itu di kuarantin lagi, cuman nggak, kuarantina itu tidak seketat yang dimana kuarantin pertama, ya kan? Kalau di Indonesia gitu. Kalau di sini ya nggak jauh beda sih sebenarnya, sama aja kayak seperti itu, cuman mungkin yang memang beda banget itu gimana pemerintah itu ngatasinnya ya, kayak gimana dia ngasih bantuan kepada masyarakatnya gitu-gitu. Menurut gue sih itu yang beda banget. BTW guys, jadi Dio ini teman SMP gue. Kenapa dia S1 ya? Karena gimana sih lo? Kenapa lo masih S1 ya? Ceritain dong dikit. Gue masih semester 1 karena ya gue itu ke Jerman. Kalau misalnya ke Jerman tuh susah kan. Jadi nggak kayak di Jakarta di mana lu lulus SMA terus lu langsung bisa daftar masuk kuliah gitu. Gue di sini itu harus yang namanya ada kayak penyetaraan yang itu namanya student collect selama setahun. Ya kan? Nah, jadi gue nyampe, jadi lulus SMA itu gue Sprachkurs dulu, belajar yang dimana gue belajar bahasa Jerman selama setengah tahun lah, istilah 1 semester gue belajar bahasa Jerman. Gue pergi ke Jerman, gue student collect lah itu setahun itu. Gue student collect, lulus student collect. Gue setelah lulus student collect itu ada gap year-nya dulu, kayak gap semester sih, kayak 1 semester gue nggak ngapa-ngapain karena di Jerman itu sistemnya beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kayak penerimaan mahasiswa atau mahasiswi baru itu kan setahun sekali ya. Kalau di Jerman itu setahun 2 kali. Ada yang namanya di summer semester dan winter semester. Gua itu lulus di summer semester dan jurusan yang ingin maksud gue di summer semester itu nggak banyak universitas yang membuka pendaftaran. Jadi ya akhirnya gue menunggu untuk yang kayak
memilih untuk kayak ya udah deh nunggu aja sampai winter semester. Jadi pilihan gue untuk daftar ke universitas dan ke jurusan-jurusan itu lebih banyak, lebih besar gitu pilihannya gitu. Jadi ya kurang lebih gue 2 tahun lah ya menunda kuliah dari lulus SMA itu, jadi sekarang gue masih semester 1 Nah, yuk, tuh. kan pas September nih, sepengetahuan gue nih ya, September tuh katanya Jerman pernah memasuki negara teraman, itu bener nggak sih, yuk? Apa sih yang lo rasain, kayak emang beneran bener-bener aman kah yang lo rasain atau kayak gimana? Saya pernah masuk ke top yang teraman pas September. September ya teraman. Mungkin itu ada benernya karena emang di beberapa kota itu ada yang hot zones gitu yang emang COVID-nya tuh banyak banget di situ. Cuman ada beberapa kota yang emang itu tuh nggak berbahaya gitu, kayak misalnya di Bremerhaven ini itu tuh nggak separah di Bremen. Kayak di Bremen itu tuh udah bener-bener kronis banget, udah bener-bener parah banget. Itu tuh kayak karena lu keluar rumah aja nih, kayak buka pintu keluar rumah itu lu harus pakai masker. Kalau misalnya ada polisi yang lewat ngeliat lu nggak pakai masker, lu bakal didenda gitu. Didenda di tempat, kayak lu harus bayar segini gitu. Nggak, Berapa ya? itu udah strict banget. 50 euro ya kalau nggak salah. Berarti sekitar Dendanya sekitar, coba kurs sekarang berapa, 16.000 something ya, kita buletin jadi 17.000, 50, 17.000 ya 700 euroan, 500 ya? 800 euro, 800 euro, 100.000? 800.000, yes, sorry. Oh, mahal juga ya. Iya kan, itu juga agak parah. Tapi mungkin ya, emang karena menurut gue mengapa bisa ada klaim bahwa Jerman negara teraman itu adalah gimana cara pemerintah Jerman itu nge-support masyarakatnya sih menurut gue. Gimana tuh Gitu. nge-support teh? Ngasih dana Eh atau kayak gimana? Iya, ada juga kayak di sini tuh ada yang namanya Oberberufungshilfe, itu di mana kayak kita tuh bisa nge-apply. Kayak ada Oberberufungshilfe itu ada yang emang buat pelajar, ada buat perusahaan. Kayak misalnya kalau misalnya orang punya usaha atau misalnya orang emang tadinya dia kerja dan dia jadi nggak kerja gara-gara COVID, lo bisa daftar ke situ, ngisi data diri lo, terus nanti lo bakal dikasih uang dari pemerintah gitu. Kalau misalnya gue nggak tahu kalau misalnya buat pekerja atau buat pengusaha itu berapa totalnya, cuman kalau buat pelajar nih, kalau buat pelajar lo bisa daftar itu maksimal lo dapat per bulan itu 500 euro, kan itu lumayan ya. Gitu. Dari pemerintah itu 500 euro. Jadi kayak itu cukup cukup untuk kayak ngeyakinin kalau apa warganya, masyarakat itu untuk kayak ya udah di rumah aja gitu. Dan lo Menurut bakal gua. tetap aman gitu. Nah, Yes. terlepas dari itu ya, kemarin kan baru banget nih ada demo. Kita loncat dikit nih, baru ada demo. Yes. Nah, Demo. padahal pemerintahnya itu udah, maksudnya kayak udah ngeyakinin kalau misalnya lo bakal, apakah dana yang dikasih itu tuh merata atau enggak, makanya ada demo itu. Kan karena juga kemarin gue juga lihat komen-komen dari orang Jerman sendiri tuh, karena pertama mereka perlu freedom, maksudnya kayak mereka nolak pakai masker, terus tetap pengen berkegiatan seperti biasanya, itu karena mereka freedom, dan emang karena banyak PHK juga. Berarti kan di samping itu juga ada mereka yang nggak dapat hak semestinya, itu tuh gimana? Kenapa mereka bisa demo? Menurut gue ini ya, PHK sih sebenarnya enggak, lebih ke yang perusahaannya itu bangkrut. Jadi nggak bisa ngegaji karyawan itu. Dan kalau misalnya masalah freedom, menurut gue itu karena kayak kalau misalnya di Jerman itu kulturnya setiap liburan, kalau misalnya di sini tuh ada kayak Easter terus Christmas, itu tuh pasti kultur di Jerman itu kayak wah rame, ada festival apa segala rupa gitu-gitu lah. Kan gara-gara COVID ini tuh semuanya di cancel ya. Gak jadi, kayak bener-bener jadi sepi banget. Terus event ini aja rencananya New Year nanti yang biasanya di Jerman itu ramai banget, orang pada main kembang api segala rupa, party di mana-mana, itu nggak boleh gitu, jadi ditiadakan gitu loh. Sayang budaya itu Mungkin kayak ya mungkin karena udah hampir setahun nih gitu loh, udah hampir setahun nih gue di lockdown, gue di rumah doang, aduh gue
akhirnya kayak Suntuk kali ya? orang-orang ini juga nggak sih kayak kayak aduh gue pengen keluar gitu, ya nggak Itu sih? yang gue rasain Hampir juga sih setahun karena sekarang kan di sini. seperti itu. Saya kayak semua orang nggak sih Kenapa? kayak gitu? Maksudnya kayak semua orang kayak gitu. Iya, Sekarang semua udah orang pasti kayak gitu, semua orang capek. pasti kayak gitu, ngerasa suntuk. Tapi Hmm. kemarin gue lihat juga emang bener ya di Jerman tuh orang-orang udah nggak terlalu pakai masker lagi gitu, bener nggak sih? Karena kemarin gue lihat pas di videonya tuh udah pada nggak pakai masker, social distancing juga udah nggak. Pas summer iya, Ya, pas pas summer iya, cuman mendekati itu di sekitar di bulan Agustus dan September iya, kenapa tuh? di sekitar bulan Agustus dan September iya itu karena ya lu tahu summer di sini tuh orang-orang kayak pada keluar, kayak mereka tuh suka banget kalau misalnya summer tuh main di luar, main di taman, apalah segala rupa gitu-gitu. Jadi mereka yang kayak lagi kebetulan kan summer kan sumpah kayak panas gitu. Mereka mungkin kayak aduh gerah gitu pakai masker. Mungkin. Oh, Dan terus ya mungkin gara-gara itu sekarang angkanya naik lagi. naik lagi gitu. Naiknya tuh drastis banget gitu loh. Jadinya sekarang malah di November ini tuh ada second lockdown gitu. Ya, gue denger itu. Yang pokoknya kan awalnya itu second lockdown itu cuma di bulan November, itu rencananya. Akhirnya di-extend Desember juga. Akhirnya di-extend lagi sampai 10 Januari katanya. Gitu. Oh, Iya, makanya itu karena emang angkanya emang benar-benar besar dan emang ya orangnya juga ngotot-ngotot juga gitu loh yang enggak yang emang apa ya menganggap bahwa ya lu tahu deh orang-orang yang kayak corona itu nggak ada gitu, banyak ya. juga orang-orang kayak gitu di sini gitu. Tapi berarti itu minority nggak di sana atau mayoritas orang kayak gitu? Minority sih menurut gua yang Berarti itu mayoritasnya masih tetap ngepatuhin protokol dong. masih. Kalau misalnya tempat wisatanya nih, yuk, sekarang keadaannya kayak gimana? Misalnya kan banyak mungkin di taman atau di mana gitu. Tetap rame atau enggak? Lo masih sering keluar gak sih? Hmm, masih Pasti dong. lumayan kan, cuman ya sekarang sih gue kurang ini ya, maksud gue itu jarang mengunjungi tempat-tempat kayak spot-spot tourism di Jerman. Cuman kayaknya di sini kalau misalnya kayak orang di taman atau di pantai, kalau kalau di kota gue sekarang kan itu deket deket laut gitu, deket pelabuhan, jadi di pantai gitu. Mungkin karena winter juga, jadi spot-spot kayak gitu tuh sepi. Cuman sekarang kan yang lagi rame itu, ini kan mau deket Natal ya, orang Jerman tuh bener-bener ini banget sama sama Natalan itu. Itu tuh biasanya di apa ya istilahnya di tengah kota gitu, itu biasanya ada kayak festival. Jadi kayak mereka masang lampu-lampu, banyak yang jualan-jualan gitu, stand, terus ada biasanya ada kayak pasar malam gitulah istilahnya, kayak di situ ada komedi putar, ada pokoknya wahana-wahana gitu. Nah, sekarang Kalau di sini kayak pasar gara-gara malam Covid, sih. iya 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 kayak pasar malam, bener. Eh mungkin gara-gara Covid Hmm. yang dulunya yang harusnya dulu bisa kayak satu satu tengah kota itu kayak alun-alun kota itu rame bener-bener penuh. Sekarang wahananya cuma satu, cuman komedi putar yang besar doang. Dulu tuh ada banyak, cuman komedi putar yang besar doang, terus stand cuman kayak ada beberapa doang, dan itu mereka ditaruhnya tuh apa kayak berjarak gitu loh, misalnya stand ini di sini, stand ini kayak berapa puluh meter di depannya gitu loh, biar ada jaraknya gitu antar stand gitu. Kalau misalnya gue bandingin dari Natal tahun lalu, itu ini banget sih menurut gue, beda banget. Karena tahun lalu tuh bener-bener rame banget. Rame banget. Oh, karena iya ya, tahun lalu masih kena Natal ya, maksudnya belum belum nyampe Iya, zaman COVID. belum, belum, belum. Kapan sih yo bener-bener kayak lockdown terus habis itu pertama kali masuk ke Jerman tuh kapan kira-kira? eh Lockdown itu diberlakukan kira-kira April ya, kalau nggak salah. Akhir April Mei gitu. Itu udah mulai wajib pakai masker, di wajib pakai masker itu udah mulai, semua toko tutup, kayak mau
lo mau belanja baju atau belanja pokoknya toko-toko gitu tutup, restoran hanya nggak tutup semua, cuman ada beberapa restoran yang emang menerima take away gitu, cuman nggak semuanya. Iya, itu terus emang kalau misalnya lo keluar rumah gitu sepi banget, dan yang buka itu cuman grocery store, cuman kayak lo mau beli sembako doang gitu. Itu yang buka, dan itu juga dibatasin. Pokoknya di dalam itu tuh cuman misalnya kalau kalau misalnya tokonya itu sebesar sebesar let's say kayak ya 50 meter persegi, itu cuman boleh berapa orang gitu loh di situ, kayak dibatasin, dan memang ada yang jaganya gitu, ada yang nahan. Itu mulai April dan Mei. Terus kira-kira beberapa bulan setelah itu di Agustus, di Juli Agustus gitu udah mulai kebuka lagi, udah mulai rame, kayak even restoran-restoran juga udah pada dine in, udah banyak yang nongkrong di restoran, toko-toko udah pada buka. Mungkin gara-gara itu meningkat drastis kan. Nah, kira November kanselir Jerman tuh November kita lockdown lagi, tapi lockdownnya nggak separah yang pertama, karena kan yang pertama itu tuh gara-gara lockdown itu ekonomi bener-bener jadi parah banget kan, kayak nggak berputar gitu ekonominya. Sekarang kayak mereka mikir mungkin kayak gimana kita bisa lockdown cuman ekonominya tetap jalan gitu, karena nggak bisa kalau misalnya lockdown yang kayak dulu lagi gitu loh. Itu kayak gimana, Yok? Jadi tuh sekarang itu lockdownnya mungkin cuman pakai masker itu hanya di kota-kota tertentu doang yang emang lo harus pakai masker, itu di luar lo harus pakai masker gitu. Kayak misalnya kalau di sini lo masih boleh buka masker di luar, cuman kalau misalnya lo dalam kendaraan umum itu lo harus pakai masker. Di dalam gedung itu lo harus pakai masker gitu-gitu. Oh, Kalau berarti di kalau di sini tempat terbuka masih boleh buka? di kota gue ya, cuman kalau misalnya di kota let's say Bremen, di kota Bremen itu di tempat di open space gitu tetap harus pakai masker. Maskenpflicht, kayak wajib pakai masker. Kalau dilihat sama polisi lo nggak pakai masker ya didenda. Oh, berarti beda-beda ya Itu penerapannya. beda. Ya tergantung kotanya, tergantung kotanya tuh emang kasusnya banyak atau enggak gitu. Kalau lo sendiri, lo orang yang paranoid nggak sama COVID ini? Maksudnya kayak jadi tiba-tiba clean addict, maksudnya jadi wah gue harus bersih, gue harus ini, gue harus itu, pokoknya lo paranoid deh. Lo gitu nggak? Enggak sih, gue yang sebenarnya orang yang santai, kayak mengatasi COVID ini kayak nggak dibikin apa ya, nggak dibikin stres juga gitu loh. Jadi yang COVID tuh yang kayak menurut gue kayak oke, ini COVID ada, prevention yang bisa kita lakukan apa ya gue lakuin, cuman gue yang nggak yang over, yang emang bener-bener harus kayak ke orang-orang kayak oh enggak, lu nggak boleh datang ke rumah gue gara-gara COVID gitu, nggak sampai gitu. Yang penting saat mereka masuk ke rumah gue ya cuci tangan apa segala rupa, disinfektan segala gitu-gitu doang sih ya. Dan gue nggak clean addict yang yang kayak setiap gue beli barang baru dari supermarket harus gue bersihin dulu segala rupa gitu-gitu, enggak. Tapi Yang penting kalau diri kitanya sendiri aja. ya benar, diri kita sendiri sih. Kalau temen lo, misalnya lo udah banyak belum sih teman-teman yang orang Jerman asli gitu? Udah banyak belum? Lumayan ada ya beberapa. Kalau mereka gimana? Lo udah pernah belum kayak datang ke rumahnya pas lagi masa Ya COVID? apa ya, bervarian gitu sih, kayak ada mereka yang emang sampai mereka kayak enggak deh, kita ketemunya di luar aja, jangan ke rumah gua gitu. Ya, Ada yang kayak sama ya. gitu, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang sampai mereka bilang corona is fake gitu. Kayak ada yang mereka mereka anggap itu adalah propaganda pemerintah apalah segala rupa. Ada banyak lah pokoknya pendapat-pendapat dari mereka itu. Kalau Cuman yang kenapa? kalau lo sendiri gimana nganggepnya? Itu propaganda atau bukan? Propaganda. Menurut gua nggak tahu sih. Ini kayak ya pandemi itu kan
emang ada studinya kan, kayak pandemik itu tuh mau nggak mau akan terjadi gitu. Kayak dalam jangka waktu yang lama pandemi akan terjadi, pandemi itu akan terjadi gitu. Ada juga kalau gue tuh nganggapnya ya ini adalah cara Mother Nature untuk mengontrol populasi manusia. Asik banget gak sih? Ya, Iya dong, iya iya. dong. Karena kan pandemik yang pertama itu kalau misalnya lo lihat sejarahnya kayak Black Death itu kan ngehabisin sepertiga ya populasi kalau nggak salah dulu di Eropa itu. Sepertiga populasi dunia, terus habis itu pandemi itu sampai pandemi nggak ya yang H1N1 itu flu babi, flu burung apa segala rupa kan dulu Iya, pernah. gitu. Nah, selanjutnya nih, yuk. Kalau sendiri nih, pas lagi waktu luang, lo lebih milih, kan tadi lo bilang, gue udah menghindar nih ke tempat-tempat yang emang tempat tourism gitu. Lo milihnya kemana kalau misalnya emang lagi luang kayak gini? Kalau gue sendiri kayak, gue lebih milih ke tempat-tempat, misalnya gue udah nggak pernah ke mall lagi, terus nongkrong-nongkrong, gue juga udah gue jauhin lah yang kayak gitu-gitu. Terus apalagi di Indonesia tuh lagi sering banget piknik-piknik gitu kan. Nah, kalau misalnya lo sendiri gimana? Yes. Gue sih ya paling kan pokoknya kita tuh harus keluar ya karena di sini kulturnya emang setiap minggu itu harus ke belanja gitu, belanja kebutuhan rumah gitu, itu pasti belanja. Cuma kalau misalnya lagi luang kayak gini ya sama kayak lu gitu, kayak piknik. Cuman kalau misalnya gue kan di pelabuhan nih, di pelabuhan dan emang lagi winter juga, jadi ya kadang-kadang gue cuman jalan-jalan di pelabuhan. Terus kadang yang gue masih sering, ya sebenarnya yang masih sering rutin gue lakuin itu main basket gitu-gitu sih, kayak Oh iya, lo masih main? main basket sama teman-teman. Masih cuman emang nggak serame dulu gitu, nggak serame dulu kan biasanya rame banget, sekarang nggak serame itu main basket. Dan ya tapi most of my time itu di rumah sih, karena emang karena lagi winter juga ya, keluar juga dingin jadi males gitu, jadi emang enak di luar gitu loh, Enak datang. enak di rumah maksudnya. Iya, enak di rumah maksudnya, kayak udah ada heater ya, paling main game, nonton TV, nonton series gitu-gitu doang sih. Mungkin kalau misalnya lagi summer beda cerita ya, lagi summer mungkin gue keluar. Cuman kalau misalnya sekarang lagi winter mending di rumah sih. Dan kan kerja juga jadi capek, butuh istirahat. Ini gue penasaran. Lo kalau makan di sana gimana? Misalnya kayak kalau di sini kan Gojek, GrabFood, orang misalnya meminimalisir orang-orang kayak pergi keluar kayak udah GrabFood aja, GoFood aja gitu. Terus malah ada banyak kayak nyokap gue nih sekarang jadi masak, jadi kayak mengolah makanan sendiri biar kayak memastikan kalau makanan gue tuh bersih gitu. Lo kayak gitu gak? Nah, kalau gua nih di Jerman itu sebenarnya ada service yang kayak GoFood gitu-gitu. Itu ada. Cuman satu, itu mahal. Gak seperti di Indonesia ya. Ongkirnya Ya, kayak kalau emang makanan restoran di sini tuh mahal. ya out of reach lah, kayak misalnya gua untuk satu orang kayak gua makan itu, pesan makanan di situ, itu gue bisa habis 400.000, 300.000, 400.000 gitu kalau misalnya dirupiahin ya, gitu loh. Kalau misalnya gue pesan lewat aplikasi yang seperti GoFood itu, makanya emang dari dulu, dari gue emang pertama kali di Jerman itu gue lebih sering masak sendiri gitu. Jadi emang karena udah kebiasa masak sendiri, jadi ya masak sendiri aja gitu. Untuk lo Paling jago kalau masak misalnya ya? emang enggak juga sih, ya bisa, cuman enggak jago. Maksud gue gimana ya? Eh, ada lah saatnya dimana kita pesan makanan gitu. Contohnya ketika emang pulang kerja itu kan capek tuh, pengen masak kayaknya malas gitu, jadi mesen gitu loh. Kayak sebenarnya masak itu tuh kan yang malas bukan masaknya. Di saat Nyucinya. selesai masak, nyucinya itu malas kan. Iya, jadi
kayak gitu. Tapi lo pesennya Ya itu juga juga lebih murah. kayak tadi, Kenapa? apa ada pilihan yang lebih murahnya? Misalnya kayak fast food gitu, itu ada delivery sendirinya kah atau gimana? Per restoran Enggak, fast food pun. mahal juga. Contoh Domino. Gue paling sering tuh pesan, yang paling gue sering pesan tuh di sini Domino Pizza ya. Hmm. Domino Pizza itu gue buat berdua itu habisnya 600.000 sama temen gue biasanya di sini. Buat berdua itu habisnya 600.000 gitu. Makanya kayak karena emang semahal, karena emang untuk beli makan di luar itu lebih mahal, jauh lebih mahal dibanding masak sendiri. Kita tuh emang dari mau apapun itu ya lebih prefer masak sendiri gitu. Wah, mahal juga ya. Mahal banget men. Karena apa ya, kalau di sini kan, di sini tuh sebenarnya harga barang itu lebih murah, cuman yang mahal itu harga jasa kan. Dimana kalau misalnya lo beli makanan di luar atau di restoran gitu, berarti lo membayar jasa orang untuk memasak gitu, ya kan. Makanya itu yang bikin mahal. Ngomong-ngomong soal makanan nih, lo ada nggak, misalnya kayak misalnya kalau gue di rumah, even gue di Bandung juga gue sendiri, kayak gue rajin sekarang minum madu, terus ya itu juga karena disuruh juga sih, tapi ya gue juga punya Makanan-makanan sehat kadang, gitu. ya kadang gue juga kayak panik, aduh kok gue tenggorokan gue gak enak nih, gue kenapa nih, misalnya, apalagi habis dari luar, kadang tuh sugesti gue suka tiba-tiba naik kayak, kok tuh sakit ya, terus beda gue minum madu, gue minum ini, gue minum vitamin C dan lain-lain. Kayak lo ada nggak yang kayak gitu? Enggak sih, kayak Enggak. gue berpikir seperti ini ya. Gimana? Kalau kita masak sendiri, misalnya kan kita kita punya bahan. Kalau kita masak sendiri itu kita make sure nggak sih bahan-bahan itu, yang bahan-bahan yang kita gunakan itu bersih gitu loh. Ya. Kayak kita cuci dulu kah gitu. Kita cuci dulu kah, maksudnya peralatan masak yang kita gunakan juga bersih dan emang dipakai dipakai dari diri kita sendiri gitu. Dan kalau misalnya gue yang kayak tiba-tiba sakit tenggorokan apa segala rupa, ya gue coba berpikir positif aja. Mungkin gue kebanyakan ngerokok atau kebanyakan minum soda gitu. Mungkin seperti itu. Dan ya paling paling kalau misalnya untuk kayak minum-minum vitamin gitu, kayak gue sering minum apa sih namanya tuh, kalau misalnya di Indonesia tuh Imbus misalnya, kalau misalnya Ya, lo tahu, Imbus. itu gue sering-sering minum itu. Oh, di sana juga ada sama Imbus juga. Cuman bukan Imbus mereknya, cuman ada hal yang serupa lah gitu. Sering-sering minum itu kalau misalnya udah mulai gak enak badan gitu, udah mulai badannya udah lemas, udah sakit badan segala rupa gitu, minum itu terus tidur, istirahat, jangan begadang. Karena ya maksud gue, kalau misalnya dilihat lifestyle gue di sini tuh rentan banget untuk sakit. Kayak gue begadang gitu, terus lagi dingin kan gue begadang. Terus sebenarnya gue juga nggak ngejaga sih apa yang gue makan dan apa yang gue minum. Mahasiswa banget. Gitu loh. Terus? Iya, jadinya sebenarnya rentan banget. Cuman selagi kita apa ya, mindset juga ada sih, kayak selagi kita mikir kayak aduh gue sakit nih itu kita bakal sakit gitu. Kalau misalnya kayak kita mikirnya gue nggak apa-apa gitu ya badan kita bakal bersugesti untuk kayak ya you're fine gitu. Ya benar. Gue juga suka kayak gitu sih. Paling sehari 2 hari istirahat ya, Baik. habis itu better lagi gitu. Ya benar. Gue pernah sih kayak mikir, aduh apa gue kena ya pas gue lumayan lama di Bandung kan yo, dan ya pasti gue lebih gak jaga diri gue lah kalau misalnya pas gue lagi di Bandung gitu kan, kebanding gue di rumah gitu. Terus tuh gue juga rada parno dikit sih, misalnya parnonya bukan karena gue sih nggak apa-apa ya, personally gue kayak nggak apa-apa lah misalnya even gue kena gitu, tapi gue takutnya adalah kalau ntar gue nggak tahu terus habis itu gue balik ke Jakarta terus nularin orang tua gue Iya, malah orang-orang terdekat kita gitu kan yang kena. ya gue lebih takutnya kayak gitu. Kalau gue sendiri sih ya udahlah nggak apa-apa gitu, itu pun salah gue, tapi kalau misalnya gue bisa menularin ke orang lain, ya itu yang bikin gue kenapa gue harus kayak gitu kan gue suka mikir gitu.
ngomong-ngomong soal itu juga nih, misalnya tadi kita habis ngomongin protokol. Kalau misalnya pendidikan di sana gimana yuk? Karena gue habis lihat juga di berita, misalnya berita di Jerman juga, katanya pernah nerapin 50-50, apa itu cuma sekolah doang atau university juga? Atau gimana? Sekarang first lockdown pertama itu semua online, full online. Lockdown pertama online, lockdown kedua ini, maksudnya lockdown pertama online, yang di saat masa-masa udah bebas itu, yang gue bilang orang-orang udah pada makan di restoran apa segala rupa, itu ada beberapa ketika kayak kalau misalnya lo ujian atau kalau misalnya lo ada ujian praktek atau misalnya ada praktikum, kalau misalnya praktek apa gitu, itu lo datang ke kampus gitu-gitu. Dan sekolah itu udah mulai masuk di saat itu, sekolah. 50 atau Lockdown kedua. Kenapa? Ganti-gantian atau full semua boleh masuk? Atau kayak dibatasin gitu? Saat itu full semua boleh masuk. Cuman ya, cuman per kelasnya itu emang kan kalau di sini kan satu kelas tuh nggak terlalu banyak ya siswanya. Kecuali kalau misalnya emang kuliah yang kelas besar gitu, kuliah besar itu kan pasti banyak. Cuman kalau misalnya sekolah gitu, satu kelas tuh nggak terlalu banyak, paling banyak berapa belas orang gitu. Jadi bisa diatur gitu loh tempat duduknya. Dan kalau sekarang yang second lockdown ini, sekolah itu masih jalan, cuman yang diterapin yang kayak ganti-gantian itu, ya misalnya kayak kelas ini itu hari apa, kelas ini itu hari apa gitu-gitu, diganti-ganti. Terus yang kuliah gua awalnya tuh gua di dalam 1 minggu ini 4 harinya online, 1 hari itu datang. Awalnya, cuman ini gara-gara lockdownnya second lockdown ini di-extend sampai Januari nanti, itu akhirnya udah yang kelas yang harus datangnya ditiadakan gitu, jadinya online lagi semua gitu. Padahal nggak tahu sih Tapi kalau iya, atau enggak. kuliah online tuh bikin males. Yap, betul banget. Jujur gue juga suka kecolongan. Aduh maaf ya ayah bunda kalau nonton, tapi aku suka kecolongan juga, misalnya kayak tiduran lah, lagi kelas tiduran atau enggak malah atau enggak gini. Kalau di sini kan ada yang namanya Vorlesung ya. Jadi Vorlesung itu emang ya udah dosennya aja ngomong, kita nggak harus ngasih feedback gitu. Ya gue cuman login Vorlesung terus habis itu gue tinggal tidur. Tapi itu masalah yang sama sih, di sini juga sering kayak gitu. Gue kangen juga sih ambience misalnya offline, karena gimana? Gak tahu, gue gak dapet esensinya gitu loh kuliah online mungkin gimana ini. ya gue berusaha tuh, apalagi gue kan markom ya, semua tuh apalagi semester 5 ini tuh kebanyakan praktek. Gue bikin event, gue bikin ya banyak lah, gue megang event-event gitu sekarang. Tapi sekarang kan ya semua ke convert ke online kan, ya jadi gimana ya, jadi gak asik aja gitu loh. Iya, dan mungkin kalau misalnya mungkin itu berasa kali ya, kalau di lo itu berasa banget karena emang lo pernah ngalamin kampus yang offline gitu. Kalau gue kan ini semester 1 2 dan langsung online gitu. Iya, kayak dan di saat gue ada kelas yang emang harus datang itu, yang namanya present termin itu juga abstan, jadi gue ya nggak bisa ngobrol sama teman-teman gue apa segala rupa gitu, jadi kayak ada jarak gitu. Namanya abstan itu jarak, ada jarak gitu. Nanti aku kasih transport ya guys di bawah. Ada jarak gitu, jadi kayak emang bener-bener nih meja gue gitu sama meja temen gue itu jauh, bener-bener jauh jadi kayak gue mau nanya soal apa yang gue nggak tahu juga susah gitu loh. Kayak misalnya gue nggak tahu misalnya kan gue coding gitu ya, gue nggak tahu nih misalnya step ini tuh gimana, gue mau nanya juga bingung gitu, gimana nih, jauh nunjukinnya juga susah gitu. Ada dosen lo tapi di depan sih yang bikin atau gimana? ada dan dosennya juga mejanya pakai tuh sih kan, ini misalnya meja nih kotak gitu, depannya tuh ada kaca ya gitu tinggi. Iya, iya gitu loh. Tapi keren juga ya, maksudnya udah disiapin gitu loh yo, maksudnya
udah disiapin gimana protokol di universitasnya. Sedangkan di Indonesia belum sama sekali. Walaupun kayak udah gimmick, maksudnya udah dikasih Oh iming, iya. udah dikasih ini, udah dikasih itu, udah disiapin tempat, apa nih ya, mungkin susah juga kali ya dana facility-nya, bisa beda gitu kan. Misalnya di Jerman sama Indonesia, mungkin alokasi dananya susah gitu. Di Indonesia tuh belum, even di kampus gue gitu, harusnya, ya nggak tahu sih, harusnya negeri sih yang mulai duluan kayak gitu. Di gue juga belum gitu, yang sampai kayak gitu-gitu, bisa dipikirin 50-50. Mungkin yang lebih dibikin concern-nya adalah, kalau misalnya di Indo, nggak tahu kan, masa mahasiswanya banyak yang datang dari luar kota, terus pasti ngekos. Nah, udah terlepas dari kampus tuh, mereka ngapain tuh kan, ya mungkin itu yang dibikin concern. Iya, mereka ngapain kan nggak tahu gitu. Iya, benar. Kalau di sini ya gua pulang kampus Balik. mau ngapain juga karena pertama semuanya tutup. Kita mau nongkrong di luar juga restorannya nggak ngebolehin, kayak ya lu boleh beli dari restoran kita cuman boleh take away doang gitu. Lu mau ngumpul di rumah orang sebenarnya masih di sini tuh masih boleh kayak ngumpul di satu tempat, kayak misalnya di apartemennya siapa gitu ngumpul, cuman maksimal itu 10 orang gitu. Emang ada yang tahu, yuk? Peraturannya gitu. Kalau misalnya ya kalau colong-colongan lebih dari 10 orang sebenarnya boleh, cuman kalau misalnya ketahuan dendanya gede banget itu. Oh, ya sih. Mungkin ya susah juga sih di Indo kayak gitu, maksudnya dilakuin yang sampai seketat itu gitu, apalagi ya daerah. Kan orang-orang Indonesia tuh rebel. Yap. Mereka dikekang sedikit itu seperti anak remaja. Ya, apa namanya? Kalau misalnya lo sendiri ngerasain kesulitan nggak? Ya pastilah ngerasain kesulitan. Yang paling Pasti. berdampak di lo apa? Yang paling berdampak banget ya. Ya, misalnya yang kayak, aduh kenapa sih harus ada pandemi, gue jadi sulit ini deh, gue jadi sulit itu deh, yang kayak gitu-gitu. Misalnya kayak, Ya nyari kerja kan gue apa ya? Ya nyari kerja itu karena ini tuh gue dapat kerja di Adidas ini tuh udah bener-bener wow, aduh ini gue bersyukur banget nih gue dapet kerja, makanya gue tuh rajin banget tiap minggu gue kerja gak pernah bolos gitu loh. Makanya gara-gara itu, karena pas kemarin-kemarin tuh gue nyari kerja itu ditolak, ignore gitu-gitu bener-bener. Karena sebelumnya walaupun gue belum sebelum COVID itu kalau misalnya daftar kerja, at least sudah ditelepon, disuruh interview. Ini gara-gara COVID daftar kerja nggak nggak direspon sama sekali gitu loh jadinya. Jadi kita bingung gitu. Duh mau ngapain. Akhirnya ya yang gue lakuin, gue diam di rumah, coba-coba bikin freelance gitu kayak di Fiverr gitu-gitu ya, dan berpengaruh banget sih terhadap apa ya, kayak kayak kesehatan mental lo menurut gue, karena lo tuh bener-bener sendiri, kayak sendiri kan. Kalau lo mungkin lo sekarang di Jakarta ya, kan ya, lo bisa sama kalau misalnya lo mungkin sama keluarga lo, tapi dulu itu di saat benar-benar lockdown itu gue benar-benar sendiri, yang sama temen gue juga nggak terlalu sering gitu ketemu dan nggak terlalu sering juga main ke rumah karena emang benar-benar lockdownnya separah itu. Dan gue keluar juga cuman buat beli beli apa kebutuhan rumah doang, kayak makanan apa segala rupa gitu-gitu doang. Ya stres aja gitu mungkin nah gue jadi sedih. sendiri itu. Tapi sekarang udah Iya, enggak kan? sekarang sih udah ya better lah. Sekarang udah ada teman lo. Udah better lah. Mas gue covidnya juga kan udah nggak separah dulu sih lockdownnya. Jadi sekarang juga kalau misalnya lo mau kayak belanja sesuatu, kayak misalnya at least refreshing, lo pengen belanja baju gitu juga udah buka. Cuman kalau dulu kan belum gitu loh. Misalnya lo mau belanja baju, lo mau belanja ya apa kek ke IKEA gitu kan. Kalau misalnya orang-orang Jakarta suka ke IKEA apa ngapain. Sekarang udah buka. Dulu waktu awal-awal lockdown itu nggak buka gitu. Lo mau Tapi lo, belanja elektronik juga sekarang udah buka gitu. tapi lo sekarang juga udah jarang juga ya keluar, maksudnya.
untuk sekarang ini karena lo sibuk kerja juga? Atau Gue masih keluar cuma buat kerja doang sama buat belanja. Udah. grocery store doang? Saya belanja-belanja Yes. primary doang ya? Grocery store, kerja, cuman ya sekali-kali kalau misalnya grocery store, kerja, toko Asia. Paling kalau misalnya sekali-kali lagi suntuk, gue ke dermaga untuk. Tapi dermaga di sini bagus, gue suka ke dermaga untuk melihat sunset. Cuman sekarang lagi dingin jadinya jarang. Kalau misalnya kayak orang tua lo gimana sekarang? Maksudnya kayak misalnya ngasih, lo nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, atau kayak kan karena mungkin beda kan, misalnya penerapan yang di Indonesia sama di Jerman sendiri. Yes. Mungkin mereka ini sih, mereka pas awal-awal pandemi itu, mereka tuh sering, kamu pakai masker, jangan gini. Mereka ngingetin gitu. Kayak nyuruh pakai masker, nyuruh beli disinfektan, terus rapi-rapi rumah, gitu-gitu. Kayak beres-beres, apa segala rupa, pokoknya harus bersih gitu. Dan gue bilang kan, gue tuh pengen pulang sebenarnya. Gue lagi kangen banget sama Indonesia. Gue bener-bener kangen banget sama makanan Indonesia. Gue kangen sama teman-teman gue di Indonesia. Gue kangen sama keluarga gue, gitu. Gue bilang gitu, aduh pengen pulang. Mereka kayak udah jangan pulang dulu deh. Di sini lagi di Indonesia tuh lagi ini kasusnya lagi parah gitu. Cuman ya gimana? Cuman gue nggak tahu ya. Awalnya tuh gue awal tahun ini kan mau pulang. Cuman gara-gara emang kondisinya juga masih COVID, terus habis itu ya gue harus nyari uang dulu buat beli tiket pesawat. Jadinya mungkin gue pulangnya pas summer yang dimana itu Juli, dan tapi itu tergantung juga lihat kondisi COVID itu makin parah apa enggak. Kalau misalnya kondisi COVID-nya membaik baru gue pulang. Kalau misalnya tidak, ya gue stay di sini lagi. Ada rencana buat balik. Nyokap bokap lo udah ngebolehin saya buat balik tahun depan? Ya mereka bilang seperti itu. Mereka bilang ya lihat kondisi COVID-nya dulu. Kalau misalnya COVID-nya makin parah dan itu malah bikin kamu nanti makin susah buat balik ke Jermannya lagi, udah mendingan gak usah pulang gitu. Soalnya kan yang dipikirin itu bukan gimana kita ke Jakartanya, bukan gimana kita ke Indonesianya, gimana kita balik lagi ke Jermannya itu. Yang susah itu. Emang susah ya? Misalnya kayak misalnya udah mulai dibuka nggak sih kalau misalnya masalah wisatawan gitu-gitu, atau lo kan sebagai Jerman gitu? Jerman menurut gue belum, cuman orang-orang itu kalau misalnya mau pada liburan ke sini katanya, gue nggak tahu juga, katanya itu lewat Belanda, jadi visanya tuh visa Belanda, mendarat di Amsterdam baru ke sini. Oh, tapi kalau misalnya lo kan sebagai pelajar kan, gitu. jadi bisa lo, misalnya lo pasti lebih gampang atau emang sama aja gitu? Kalau untuk sekarang gitu? Mungkin gue lebih gampang karena gue udah punya visa pelajar. Itu bakal lebih gampang untuk masuk ke Jerman. Lebih memperburuk lagi ya pas 2021-nya terus nanti lo. Iya, gue nggak tahu gimana kondisinya tahun depan. Oke. All the best deh buat tahun depan, semoga baik-baik aja biar lo bisa balik dan berkangen-kangen sama orang yang ada di Jakarta. Iya itu dia, saya kangen. Gue pengen makan gudeg, Ti. Ya pasti di sana juga susah ya, lo bikin juga susah, rasanya juga beda. Gue sebenarnya gue bisa bikin beberapa masakan Indonesia, cuman ya yang kenapa dari semua makanan Indonesia lo kangennya gudeg gitu? Gak tau, gue lagi pengen banget aja. Kalau bisa gue kangen Hokben. Gak tau sih, gue pengen makan Hokben. Cuman karena di sini gak ada Hokben. Tapi itu gak ada yang mirip-mirip gitu kayak bento-bentoan gitu, masih ada gak sih? Gak ada, beda rasanya. Beda aja gitu. Lo sering gak sih kayak kirim-kiriman package dari orang per kilo itu 1 juta berapa gitu, 1 kilo loh itu mahal ya. Sekilo. Kalau kurang dari sekilo? Tetap dihitung sekilo. Ini deh, terakhir deh.
pandangan lo sekarang, Mm-mm. maksudnya kayak lo pasti tau lah dengar berita di Indonesia penanggulangannya gimana, kayak apalagi lo ngerasain kayak penanggulangan pemerintahan di Jerman, terus lo dengar berita-berita di Indonesia, misalnya kayak ih harusnya tuh bisa di Indonesia kayak gitu, atau ya gimana lah, misalnya pandangan lo tentang COVID di Indonesia gimana? Menurut gue sih apa ya? Gue tuh sempet pernah ngelihat yang di mana ada kayak tahapan-tahapan gitu yang tahapannya normal. Tahu kan lu? Itu pernah ada kayak tahapannya normal apa? Menurut gue itu nggak akan apa ya? Kalau kalau misalnya ngelihat situasi pandemi sekarang seperti apa, menurut gue new normal nggak akan it will not work gitu. Kayak karena pandeminya itu parah, terus orang Indonesia juga bandel gitu. Kayak mereka lockdown, dikasih new normal dikit, mereka langsung pada nongkrong, apa, segala rupa, di luar, ngumpul-ngumpul. Kan itu memperburuk situasi ya. Maksud gue kayak, kenapa gitu nggak bisa yang kayak, oke udah ada new normal, udah dibebasin dikit, ya udah nggak usah yang kayak orang kelaparan hiburan gitu loh, kayak haus hiburan gitu. Iya, iya kayak haus hiburan gitu. Jadi menurut gue kayak ya keluar cuman ya yang butuh aja gitu loh. Kayak kan maksud gue kasihan juga orang-orang yang emang udah kayak ngorbanin untuk mereka kayak gue di rumah aja gitu. Terus habis itu akhirnya malah dibikin lockdown lagi gara-gara emang meningkat lagi angkanya gitu kan. Itu Dan terjadi ya juga nggak di Jerman kayak gitu atau enggak? Saya ada juga, gue sih cuman nggak skalanya nggak sebesar di Indonesia sih menurut gue. Kayak ya besar juga sih ya, makanya sekarang kita ada second lockdown ini. Gue pernah sih pas yang kayak awal-awal di normal tuh kayak lo ada sih misalnya ke orang-orang lain ya kayak ngelihat teman-teman gue kadang kesel juga kayak lo tuh punya simpati gak sih kayak gitu gak sih? Banyak banget teman-teman gue juga kayak gue ngeliat di story mereka lagi nongkrong, mereka lagi makan-makan gitu. Terus kayak gue tuh selalu yang kayak duh, mereka tuh apa ya, gue sih ya udah itu kehidupan lo, kalau misalnya lo nggak takut akan terkena COVID ya itu terserah lo gitu loh. Tapi Cuman kan gak nyusahin. Terus lo iya, nyusahin. jangan nyusah, jangan bikin orang lain, jangan bikin kondisinya makin parah gitu loh. Benar. Kan maksud gue dengan lo seperti itu, kondisinya kan gak cuman ke lu doang gitu, cuman ke orang lain juga gitu. Maksud gue itu dampaknya tuh besar banget gitu. Ya susah juga kali ya misalnya ngontrol semua orang. Ya jujur gue juga sekarang kayak udah lumayan rada longgar juga sih. Misalnya kayak gue nggak terlalu kayak dulu tuh gue bener-bener gue nggak mau ketemu. Misalnya gue bukan yang nggak mau ketemu, misalnya gue bener-bener nggak ketemu sama teman-teman gue. Kalau sekarang ya gue udah bisa lah sekarang gue ketemu teman-teman gue gitu. Ya pas awal gue juga mikir, woi new normal tuh emang buat ningkatin ekonomi doang. Kenapa lo juga merasa lo butuh buat perlu new normal juga gitu. Iya, Awalnya kayak kan gitu sih. new normal itu dibikin kan biar orang-orang yang emang tadinya kehilangan pekerjaan jadi bisa bekerja lagi gitu kan, bisa bekerja lagi, terus bisnis jadi jalan lagi gitu kan. Malah digunakan untuk orang-orang bersenang-senang Iya, gue kesel sih pas awal kan. gitu. Kenapa sih gitu awalnya sih. Tapi sekarang gue juga masih kesel sih ya sama orang-orang kayak gitu. Tapi yang gak munafik juga, gue sekarang juga udah mulai ketemu teman-teman gue udah ke tempat umum juga, walaupun gak sering juga sih. Sekarang gue masih bisa ngekontrol lah, Cuman sekali lah. bukannya sekarang di Indonesia malah membaik ya kondisinya ya, kalau Oh, misalnya yang dari gua udah dengar yuk, ya. kemarin 3 Desember, itu sehari naik 8.000 kasus. Wow. Dan itu ya kayak, wah gila, 8.000 sehari. Mantap. Jalan. Oh, pagi. Iya. Iya. Dadah. Enggak. Kayak gitu deh. Kayak kemarin Naik 8.000 dalam sehari. ya 8.000 atau 3.000 ya. Pokoknya ya antara 3.000 atau 8.000 ya. Pokoknya sehari tuh naik segitu gitu. Gue lupa deh. 3.000 atau 8.000.
Kemarin tuh sempat di semua Di seluruh Indonesia apa cuman di kayak Jakarta doang gitu? gue nggak ini sih. Kayaknya itu hitungan seluruh Indonesia sih. Capek Makanya. banget. Kapan mau kuliahnya? Kapan ya ini berakhir ya? Duh, Ya, gak sabar. nggak tahu juga. Kayak gue malah takut, Kalau boy. temen gue Kayak gak berakhir. ngadepin. Jangan dong. Gue denger juga kemarin katanya vaksin di Jerman juga udah mulai mau sebarluaskan, itu bener gak? Targetnya berapa ya kemarin? Gue baca-baca. Vaksin ya? Oh gitu. Oh, beli dari Rusia, bukan dari Iya. Jerman. 94% ya ke ininya. Credible-nya. Ke efektivitasannya. Wow. Enggak deh. Gak tahu deh. Pokoknya udah nunggu vaksin aja deh. Gak tahu lagi gue. Cepetan deh. Selama deh menurut gue kayaknya. Ya begitulah sama ini. Bicaraan kita lumayan rada serius banget nih ya. Tenang aja. Jangan serius-serius ah. Kasih juga udah sharing-sharing mengenai COVID sekarang. Jadi teman-teman di sini nanti bakal dapet insight baru. Atau ya semoga berguna lah pembicaraan kita malam ini. Oke, udah. Iya, sorry banget tadi gue ketiduran. Maaf guys, sebelumnya yang untuk yang nanti bakal nonton ini harusnya tuh saya janji sama Tia itu jam 9, cuman ketiduran sampai jam 10. Jadi maaf karena telat Tia ya. Apa ya ampun, yang penting jalan. Makasih ya, Yo.